10 tahun yang lalu Kali Angke dinormalisasi. Para warga yang sebelumnya tinggal di bantaran kali dalam keadaan tidak layak kemudian berpindah ke perumahan Cinta Kasih Cengkareng. Berbagai fasilitas penunjang kehidupan disediakan di sini, termasuk salah satunya fasilitas pendidikan. Saya bertemu dengan Bu Zaina Mawarti, Kepala Sekolah sekaligus Guru SD Cinta Kasih Cengkareng. Bu Zaina sudah mulai mengajar di sini sejak awal Sekolah Cinta Kasih berdiri. Mau kemana? Halo. Ayo belajar kemana? Budaya Humanis ya? Ayo barisnya yang rapi ya, lihat ke depan barisnya yang lurus. Ayo. Nah, pada waktu Ibu pertama kali menginjakkan kaki di sekolah ini, apa yang Ibu jumpai dan kesan-kesannya itu seperti apa? Yang saya jumpai ya, kami semua guru yang berada di sini sangat heran-heran dan kaget di Jakarta kok ada anak-anak yang masih karakternya seperti ini. Jauh dari kenyataan yang saya bayangkan, saya tidak membayangkan sejauh itu tentang penampilan siswa, karakternya, itu tidak berpikir yang macam-macam. Ternyata sangat mengagetkan saya, jauh sekali ya, sangat kontradiksi dengan siswa saya yang dulu saya ajarkan di tempat yang lain gitu. Boleh dikatakan setelah habis mengajar ya kami bisa menangis gitu. Siapa Pak? Pak Jackson. Kemana Pak Jacksonnya? Ke kantor. Sudah ada yang panggil Pak Jacksonnya? Kenapa Pak Jackson kenapa ke kantor? Apa pesan sama kalian tadi ketika meninggalkan kelas? Kenapa? Oh, jangan berisik. Terus kalian berisik tidak? Berisik. Harusnya? Kalau tidak berisik bagaimana? Diam, duduk di tempat masing-masing. Ya, nah ya. Kalau pesannya jangan berisik, ya jangan berisik. Harus seperti itu ya, Nak ya. Ya. Kalau saya melihat ketika saya bertemu dengan siswa saya yang dulu kelas 1, ya dulu mungkin saya melihat anak itu yang rambutnya lengket, yang perempuan berkutu. Sekarang saya sudah bisa tersenyum bangga. Bahkan saya kalau melihat anak-anak saya yang dulunya kelas 1 yang saya didik, yang saya kenal, mereka tampil di dalam satu acara, saya bisa meneteskan air mata. Pasti itu, benar. Setelah 10 tahun baru kami bisa melihat perubahan sikap pada anak didik kami, baik dari perubahan penampilan mereka, perubahan karakter mereka, bahkan perubahan prestasi mereka, bagaimana sekarang daya kompetisi mereka sudah ada gitu. Itu sangat membanggakan bagi kami. Kepuasan batin kami itu tidak bisa kami rangkai dengan kata-kata, mungkin tidak juga bisa dinominalkan. Itulah kebanggaan kami sebagai guru di Sekolah Cinta Kasih di Jakarta, tapi kami bisa berbuat lebih banyak gitu. Banyak orang berpikir menjadi guru di pedalaman. Ya, betul sekali. Itulah padahal dulu cita-cita saya juga, saya ingin ke pedalaman, ingin mengajar orang-orang yang tidak mampu. Ternyata di Jakarta tidak usah jauh-jauh, saya juga menemukan itu. Mungkin Tuhan mendengar doa saya. Masuk. Tidak lari-lari, udah gede-gede lari-larian. Masuk. Oh, mau bawain. Ya deh, dibawain. Tita, kamu sakit? Kalau nggak sakit, jaket dibuka. Ayo masuk. Iya, udah masuk. Ayo, sudah masuk. Selamat siang anak-anak. Kemana? Oh, ya. Cerita Bu Zaina membawa saya mengenang masa penuh tantangan bagi para guru di sini sebagai pendidik tunas bangsa. Selama hampir 20 tahun Bu Zaina telah menjadi guru. Namun menjadi guru di Sekolah Cinta Kasih memberikan pengalaman tersendiri dalam hidupnya.
Siapa yang berani mencoba mengulang pengumuman tanpa dibaca, tetapi mengingat yang sudah diumumkan tadi dibacakan oleh Ibu Nena dan Ani? Ada yang berani? Kita belajar harus berani. Berani, salah pun tidak apa-apa. Ya, salah pun tidak apa-apa karena sedang belajar. Kalau sudah tahu, sudah pandai, nggak usah belajar lagi. Ya, siapa yang berani? Kalau di sekolah dulu kan tidak ada yang bagaimana yang namanya budayanya, humanisnya guru itu kan, kita tidak diberikan guru mau jewer anak ya jewer, mau cubit ya cubit gitu kan pendekatannya. Kalau di sini kita tidak seperti itu. Ya saya menjalankan saya sebagai guru humanis, yaitu kita pertama benar-benar harus menjadi role model gitu, role model untuk siswa. Ya tentu saja kita harus melakukan apa yang belum kita sampaikan ke siswa, hal yang kita mau, seumpama ya, siswa harus berlaku jujur, kita dulu yang harus jujur gitu. Siswa harus membuang sampah pada tempatnya, kita dulu harus melakukan. Bu Zaina juga selalu menerapkan, mencontohkan ya, bagaimana seharusnya anak-anak bersikap sesuai dengan budaya humanis yang diajarkan yayasan. Jadi misalnya kalau ada sampah, Bu Zaina nggak ngomong dulu, tapi dia pungut. Nah, jadi anak-anak yang lain lihat. Jadi otomatis anak-anak itu kan nggak enak. Mereka juga akhirnya ikut pungut. Guru aja pungut nggak ngomong-ngomong, kenapa kita tidak gitu, anak-anak sebagian yang bicara. Sama-sama ngajar di kelas 1 bareng-bareng. Jadi saya sering diskusi juga sama Bu Zaina. Kadang-kadang diskusinya ya masalah kesulitan mendidik anak gitu. Dalam membimbing anak juga dia termasuknya telaten ya, telaten. Jadi mau dia bekerja yang sekecil-kecilnya. Ibu Zaina tidak hanya menjadi ibu dari ratusan anak didiknya di Sekolah Cinta Kasih. Ia juga menjalankan peran seorang ibu bagi 4 anaknya. Ya pada dasarnya kita sudah paham bagaimana cara didik anak, karena kan kita punya pengalaman di sekolah ya, kita tahu macam-macam karakter anak, jadi kita lebih mudah lah ya, lebih mudah kita terapkan apa yang kita terapkan di sekolah, kita terapkan di rumah juga. Lihat foto-foto saya ya gitu kan, kalau karya wisata saya suka deket sama anak, peluk anak, ini kenapa ibu peluk, ini jangan dipeluk, nih gak apa-apa, ini kan anak ibu juga kok di sekolah gitu kan, tapi dia paham sih. Suka di sekolah pun dia suka lihat saya kalau sama anak, tuntun anak, dia suka ya lirik saya dengan rasa cemburu tuh ada, itu pasti ada. Ya ada sih waktu itu sempet dia tuh kayak gimana ya sama teman aku lebih care ke teman aku gitu kalau di sekolah gitu, kalau lagi ngajar ya ada sih dulu masih kecil suka protes gitu. Didikannya ya tegas sih, tapi kalau buat aku ibu itu udah kayak teman aja, jadi ya bisa diajak curhat, bisa diajak ngobrol bareng gitu, tapi tetap ada tegasnya. Selain menjadi guru, Bu Zaina bersama para guru lainnya di Sekolah Cinta Kasih juga ikut berbagai kegiatan sosial yang diadakan oleh Yayasan Seci. Kegiatan yang diikuti salah satunya adalah menjadi relawan di kelas budi pekerti. Ini kelompok Joyce. Ya, tanah tadi apa? Sekur ini bilang apa dulu yang harus dimasukkan? Apa? Tanah dulu, berarti pohonnya ya. Kelas budi pekerti adalah salah satu kegiatan misi pendidikan Yayasan Seci untuk membina karakter tunas muda agar menjadi generasi yang penuh cinta kasih. Ayo padatkan dulu. Wah, pandai ya kelompok ini ya. Jadi kita kegiatannya setiap 1 bulan sekali dan pesertanya anak-anak didik kita juga kita mulai dari anak kelas 2 sampai dengan kelas 6. Jadi yang berminat dengan kelas IT Siwang mereka akan mendaftar sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatannya kita setiap bulan itu temanya berbeda-beda gitu ya. Ada pelestarian lingkungan, ada tema berbakti gitu. Kelas budi pekerti telah menjadi kegiatan ekstrakurikuler di Sekolah Cinta Kasih.
Guru-guru bersama para relawan menjadi pembimbing dan mentor bagi peserta kelas budi pekerti. Ya, karena guru Sekolah Cinta Kasih Suci sudah otomatis sebagai relawan Yayasan Bunda Suci, maka setiap ada kegiatan yang melibatkan guru kita pasti ikut. Selalu perasaan bahagia kalau saya ikut semua kegiatan di Suci. Guru adalah salah satu kunci yang menentukan baik buruknya kondisi masyarakat. Menjumpai jejak cinta kasih dari Bu Zainah, salah satu sosok guru humanis, membuat saya memahami hakikat pendidikan. Jika para guru dapat mendidik generasi penerus dengan baik, maka fondasi bagi umat manusia akan terbangun kokoh. Hakikat pendidikan sebenarnya itu kan pendidikan untuk membawa anak ke suatu kebenaran ya, ke kemajuan, kebenaran seperti itu ya, yang kejujuran ya pendidik. Kalau saya katakan apakah hakikat pendidikan yang saya lakukan di sini sudah benar atau belum, itu saya tidak berani mengatakan saya sudah melakukan pendidikan yang benar. Tapi saya mencoba melakukan pendidikan yang benar.